Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Maulana Muhammad Azikri dari Sistem Informasi ITS 2023 dengan NRP 5026231136. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester RKPL kelas B yang merupakan presentasi bagian kerja dari individu sendiri pada kelompok 2. Pertama-tama kita akan melakukan pembahasan terkait dengan video ini, yakni adalah yang pertama, apa itu RKPL? Penjelasan sekilas mengenai RKPL diperlukan untuk setidaknya agar para penonton mengetahui basis dasar terkait apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah Gate System Smart SIM yang merupakan penjelasan sekilas terkait dengan proyek oleh kelompok 2. Yang ketiga adalah produk perspektif, yakni adalah penjelasan terkait manfaat produk atau proyek. Yang keempat, product function, penjelasan terkait fungsi produk atau proyek. Kelima, use case description, yakni adalah penjelasan bagian kerja dari use case description. Yang keenam adalah sequence diagram, yakni adalah penjelasan pembuatan sequence diagram. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni adalah apa itu RKPL. Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak atau RKPL adalah mata kuliah yang mempelajari perancangan maupun perekayasaan segala hal dalam pembuatan perangkat lunak. Contohnya, kasus di mana kita akan membuat aplikasi, maka kita perlu adanya perekayasaan atau perencanaan kebutuhan perangkat lunak. Beberapa komponen yang dirasa penting dalam RKPL ini adalah yakni diagram, meliputi juga life cycle diagram, dan utamanya adalah software requirement specification atau SRS. Di dalam SRS sendiri terdapat beberapa hal seperti use case description, function requirements, dan banyak hal. Kemudian, apa itu Gate System Smart SIM? Gate System Smart SIM adalah proyek yang diinisiasi oleh kami dari kelompok 2 guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus ITS. Permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, permasalahan yang saat ini sering terjadi di lingkungan kampus ITS adalah macetnya jalan keluar karena pengecekan atau pengambilan STNK atau KTM pada gerbang keluar dan maraknya terjadi pencurian kendaraan bermotor di lingkungan sekitar kampus. Kemudian, bagaimana proyek ini menjadi solusi? Yakni dengan menggantikan STNK atau KTM dengan Smart SIM yang sudah pasti dimiliki oleh semua pengendara kendaraan bermotor, dan merekap isi dari Smart SIM serta kendaraan bermotor yang keluar dapat digunakan untuk memitigasi pencurian. Memasuki terkait produk perspektif. Manfaat yang didapatkan dari produk atau proyek ini adalah membuat lingkungan stakeholder kampus ITS menjadi lebih aman dan tidak terlalu padat dengan menggunakan satu jenis identifikasi saja, yakni adalah Smart SIM, serta dengan melakukan pencatatan atau pendataan sebagai bentuk mitigasi terhadap pencurian kendaraan bermotor agar memudah pelacakan. Product functions yakni adalah melakukan pencatatan atau pendataan kendaraan bermotor beserta identitas Smart SIM pengendaranya yang diintegrasikan dengan database. Kemudian, use case description dari Gate System Smart SIM, yakni yang seperti dapat dilihat pada kiri, terdapat 5 use case. Yang pertama adalah scan Smart SIM, berkaitan dengan user dengan sistem, kemudian melakukan pelaporan di mana ada aktor yang terlibat, user, sistem, dan juga admin. Kemudian yang ketiga adalah mengambil data time log Smart SIM, gambar, plat nomor kendaraan yang berhubungan dengan sistem. Yang keempat adalah melihat data yang dilakukan oleh admin, dan yang kelima adalah maintenance dan repair oleh teknisi. Seperti yang dapat dilihat di kanan, terdapat use case description, di mana pada bagian kerja saya mendapatkan use case, yakni adalah mengambil data time log, kode unik Smart SIM, dan foto plat kendaraan bermotor, dengan aktornya yakni adalah RFID dan kamera. Prekondisinya yakni adalah RFID mengetahui kode unik dari Smart SIM untuk mengirim sinyal valid, dan sistem dalam keadaan menyala karena listrik. Dan post conditionnya adalah data diambil dan dikirim ke database. Dengan business rule yakni adalah
data diambil ketika mendapatkan sinyal valid dari RFID. Memasuki primary flows yang merupakan penggambaran langkah-langkah yang dilakukan ketika RFID mengirim sinyal valid ke sistem untuk dilakukan pengambilan data. Actor action yang pertama adalah RFID mengirim sinyal valid. Kemudian yang kedua, sistem merespon dengan menerima sinyal valid dari RFID. Yang ketiga, sistem mengambil data time lock diterimanya sinyal valid. Yang keempat, sistem mengambil data kode unik Smart SIM dari RFID. Yang kelima, sistem mengirim sinyal untuk mengambil gambar ke kamera. Kemudian, memasuki actor action kembali. Yang keenam, kamera menerima sinyal dari sistem. Yang ketujuh, kamera mengambil foto yang memuat plat kendaraan bermotor. Yang kedelapan, kamera mengirim hasil foto ke sistem. Kemudian memasuki respon sistem, yakni adalah yang kesembilan, sistem menerima foto yang diambil oleh kamera. Kesepuluh, semua data yang diambil sistem dikirimkan ke database dan proses selesai. Terdapat jalan alternatif di mana ketika RFID mengirim sinyal valid karena kode unik selain Smart SIM yang telah ditetapkan, misalnya kartu akses satuan petugas. Tentunya, respon sistem dimulai dari langkah 4. Jika ternyata RFID mengirim sinyal valid karena kode unik selain Smart SIM yang telah ditetapkan, maka sistem akan mengambil data kode unik dari kartu akses tersebut. Kemudian ada pengecualian jalan di mana terjadi override system. Sistem akan meresponnya mulai dari langkah 1. Jika terjadi override system, maka semua langkah akan langsung dilewati. Kemudian memasuki dengan sequence diagram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat sequence diagram melalui visual paradigm. Pertama-tama, kita buka visual paradigmnya terlebih dahulu, dan kita buat project baru. Kemudian, kita akan membuat project dengan format UML, dan kita cari sequence diagram. Setelah menemukan sequence diagram, maka kita bisa pencet, dan kita pencetnya blank. Kemudian kita bisa menamakan sequence diagramnya terserah dengan kita sendiri. Misal, sequence diagram ini akan dinamakan dengan nama tugas UAS RKPL, use case description. Setelah memasuki laman utama, maka kita bisa mulai dengan setidaknya membaca terlebih dahulu use case kita sendiri, yakni adalah yang pertama, aksi dari aktor, yakni adalah dari RFID sendiri, dia mengirim sinyal valid. Maka kita bisa menggunakan aktor pada tools aktor pada visual paradigm ini dengan cara melakukan drag. Kemudian aktor ini kita namai dengan RFID. Setelah itu kita melihat use case-nya kembali. RFID mengirim sinyal valid. Nah, terdapat 3 komponen, yakni adalah yang pertama boundary, yang kedua control, dan yang ketiga adalah entity. Kita akan membuat boundary terlebih dahulu karena fungsi boundary sendiri adalah untuk sebagai bagian terluar dari sistem yang berinteraksi langsung atau terpapar dengan aktor. Kita namai boundary. Kemudian kita lihat kembali RFID mengirim sinyal valid, maka kita bisa menggunakan tools message di mana kita pencet dan drag ke boundary. Kita namai dengan dikirim sinyal valid atau mengirim sinyal valid, atau sinyal valid dikirim. Misal kita kirim sinyal valid. Setelah itu kita cek kembali, sistem akan merespon dengan menerima sinyal valid dari RFID, dan ini sudah diterima oleh boundary atau sistem bagian terluarnya sendiri. Kemudian sistem mengambil data time lock diterimanya sinyal valid, maka boundary akan meneruskan perintah ke yang namanya control, yakni adalah control sendiri akan melakukan yang namanya pengontrolan dari sistem itu sendiri atau proses dari sistem itu sendiri. Jadi fungsi kontrol adalah untuk memproses segala hal
yang menjadi bagian atau tugas dari sistem itu sendiri. Maka dari boundary, setelah diterima sinyal valid, maka boundary akan mengirim message ke control untuk ambil data time lock. Seperti yang bisa dilihat di sini. Mengambil data time lock, diterimanya sinyal valid. Setelah itu, maka setelah diambil akan dilakukan penyimpanan, sehingga apabila untuk melakukan penyimpanan kita akan menggunakan yang namanya entity. Entity sendiri atau entitas adalah suatu database dari sistem itu sendiri, sehingga penyimpanan selalu terjadi di entity. Setelah itu kita arahkan kembali dengan nama simpan data time lock. Nah, mari kita lihat kembali. Sistem mengambil data kode unik Smart SIM dari RFID. Oke, perlu kita perhatikan juga apakah terdapat jalan alternatif. Dan di sini terdapat jalan alternatif di mana mulai langkah 4, jika ternyata RFID mengirim sinyal valid karena kode unik selain Smart SIM yang telah ditetapkan, maka sistem akan mengambil data kode unik dari kartu akses tersebut. Maka kita dapat menggunakan yang namanya alternative frame. Yakni kita bisa taruh di sini. Kita namai dengan alt 1 A1 seperti yang bisa dilihat. Kemudian A1 ini kita geser dan kenai mulai dari bagian boundary hingga bagian entity. Kita perpanjang dulu agar setidaknya memuat 2 jalur alternatif yang berbeda. Setelah itu, pastikan sudah masuk di bagian dari ketiganya dan kita bisa memulai proses selanjutnya, yakni adalah dengan primary flow mengambil kode unik Smart SIM dari RFID. Maka kita bisa mengirim message di mana di sini akan dilakukan ambil kode unik Smart SIM. Setelah diambil kode unik Smart SIM, maka kita dapat menyimpannya ke database. Simpan kode unik Smart SIM. Setelah itu, kita akan mulai ke alternate path-nya, yakni adalah yang pertama, ambil kode unik dari boundary, ambil kode unik ID valid lainnya. Setelah itu akan disimpan kode unik dari ID valid lainnya. Mari kita lanjut, yakni adalah yang kelima. Sistem mengirim sinyal untuk mengambil gambar ke kamera. Maka setelah diterimanya sinyal valid oleh boundary, kemudian dari kontrol akan melakukan pengiriman ke aktor kamera. Kita akan buat yang baru, yakni adalah kamera yang mengarah dari kontrol ke kamera. Kita mulai dari sini dan mengarah ke kamera, yakni kita namai dengan kirim sinyal mengambil gambar. Setelah itu, maka kita cek kembali kamera menerima sinyal dari sistem dan setelah itu kamera mengambil foto yang memuat plat kendaraan bermotor. Maka kita bisa melihat bahwasannya dengan dilakukannya panah ini, maka kamera sudah menerima sinyal. Nah, setelah itu kamera mengambil foto. Tentunya
ada rekursi yang terjadi pada kamera sendiri, sehingga kita gunakan self message, yakni adalah ambil gambar. Geser sedikit agar tidak terlalu jelek formatnya. Oke, setelah itu kita cek kembali. Kamera mengirim hasil foto ke sistem, maka kita arahkan bahwasannya dari kamera sendiri diarahkan ke kontrol, yakni adalah kirim tangkapan gambar. Setelah itu, ini bisa kita ke boundary karena urusannya adalah ke boundary terlebih dahulu. Setelah ke boundary, maka kita bisa langsung ke kontrol, yakni adalah terkait dengan simpan, yakni adalah ambil tangkapan gambar. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yakni adalah simpan tangkapan gambar. Nah, maka dari itu proses dari pembuatan sequence diagram sudah selesai dan dapat dilihat hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.